Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya JCD Gurholi Pardosi, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan kewirausahaan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume kuliah dan pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh dalam mata kuliah Digital Marketing yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Berikut adalah pertemuan pertama yaitu pengantar dan era disrupsi. Transformasi ekonomi digital dan peranan pemasaran. Yang berikut adalah di ekonomi berbasis pengetahuan yang saya buat ada di 2 poin. Berikut adalah poinnya. Fokus beralih dari bahan mentah ke inovasi dan data. Yang poin kedua, data menjadi aset terpenting dalam bisnis. Dampak revolusinya, empat revolusinya adalah interaksi teknologi canggih seperti AI, IoT, dan cloud menciptakan sistem yang lebih efisien dan mendisrupsi pasar tradisional. Berikut adalah konsep dasar digital marketing. Pemasaran produk atau layanan menggunakan saluran digital, internet, mobile, atau media sosial untuk menjaga audiens yang spesifik dan terukur. Tujuannya ada di brand awareness, meningkatkan sales, meningkatkan revenue. Keunggulan utamanya ada dari interaktif, effectivity, efektif, dan tertarget. Dan poin terakhirnya terukur, data rich. Poin kedua ada membahas tentang IoT dan big data. Berikut adalah masyarakat digital dan society. Dengan era kebutuhan informasi yang tinggi dan pertukaran data yang cepat mengarah pada masyarakat super pintar yang mengacu pada konektivitas tinggi, integrasi dunia fiktif dan siber. Yang ketiga ada pusatnya adalah manusia itu sendiri. Internet of Things atau yang sering kita sebut atau adalah IoT adalah infrastruktur global yang menghubungkan objek fisik dan virtual melalui internet untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Contohnya yang sekarang ada di smart home, smart city, dan GPS track. Konsep dasar dari big data sendiri ada di teknologi yang memproses dan menganalisis data dalam jumlah masif yang dicirikan oleh 5V. Berikut adalah volume, velocity, variety, veracity, value. Value. Berikut adalah penerapan pemasarannya. Dari big data memungkinkan efisiensi pemasaran dengan cara target iklan yang sangat spesifik, personalisasi konten dan penawaran, analisis sentimen pelanggan, prediksi tren pasar. Dan kita akan masuk lagi ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga membahas tentang media marketing atau SMM. Sosial media di Indonesia mencakup WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Berikut adalah chart pengguna media sosial di Indonesia. Ada 49,8% yang tidak menggunakan media sosial dan ada 50,2% pengguna aktif yang menandakan lebih banyak pengguna media sosial yang aktif sekarang. Adapun manfaat sosial media marketing untuk bisnis adalah meningkatkan brand visibility, membangun loyalitas merek, meningkatkan conventional rates. Berikut adalah sosial media guild plan. Formula konten yang ideal untuk engagement adalah ada 70% dari emosi atau budaya, 20% dari informasi edukasi, dan 10% dari promosi atau penjualan.
Berikutnya ada di pertemuan keempat yang membahas e-commerce dan keterampilan digital. Definisi e-commerce adalah kegiatan bisnis atau perdagangan yang menggunakan media elektronik atau internet. Tipe transaksinya adalah business to consumer atau B2C. Yang berikutnya ada di consumer to consumer atau yang kita sebut C to C. Yang berikutnya business to business atau B2B. Platform yang populer yang sering digunakan adalah Shopee, TikTok Shop, Tokopedia. Yang mengacu hard skill yang berupa copywriting, interpreting data, project management, soft skill terdiri dari critical thinking, communication skill, dan leadership dan flexibility. Nah, berikut adalah pertemuan kelima yang membahas pemanfaatan teknologi digital di era modern. Fungsi dan manfaat di teknologi di era digital ada bermanfaat untuk website bisnis yang berupa meningkatkan visibilitas online, mengembangkan kreativitas, memperluas jaringan pasar, dan memfasilitasi interaksi langsung dengan pelanggan. Website menjadi fondasi strategis pemasaran dan penjualan digital. Berikutnya ada di poin penting tools karir di era digital. Esensial untuk membangun personal branding profesional, memperluas jaringan, networking, atau menemukan peluang kerja, serta mempertimbangkan keterampilan yang relevan dengan dinamika pasar kerja modern. Berikut adalah studi kasus Bank Indonesia. Bank Indonesia secara aktif mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjamin keamanan interaksi keuangan, mendorong inovasi layanan, dan mengedukasi publik terkait kebijakan moneter. Berikut adalah pertemuan ke-6 yang membahas tentang Search Engine Optimization atau yang sering disebut CEO dan CEM. Perbedaan dari CEO dan CEM adalah pendekatan organik dan berbayar. CEO atau organik lebih fokus pada peningkatan visibilitas organik, hasil jangka panjang yang berkelanjutan, membutuhkan investasi dan waktu optimasi konten. CEM yang berpoin organik dan berbayar berfokus pada mencakup CEO dan iklan berbayar atau PCC. Yang kedua, hasil bisa lebih cepat terlihat melalui iklan. Tujuan utama mendorong lalu lintas dan konvensi. Konsep search engine marketing adalah payung besar untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian. Kunci keberhasilannya ada di tiga. Pertama, ada riset kata kunci yang mendalam, kualitas iklan dan konten yang relevan, dan ketiga, analisis data untuk perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah tiga kategori strategi CEO adalah on-page CEO, yang artinya optimasi elemen di dalam website seperti konten, judul, dan keyword. Yang kedua ada off-page CEO yang berupa membangun otoritas via backline dan promosi eksternal. Yang ketiga, technical CEO yang artinya memanfaatkan website efisien yang berkecepatan, keamanan, mobile friendly. Yang ketujuh ada membahas tentang affiliate marketing. Definisi afiliasi adalah praktik pemasaran di mana marketer mempromosikan produk atau jasa dan menerima komisi berdasarkan penjualan yang dihasilkan. Adapun peluang yang dapat dihasilkan dari afiliasi marketing adalah skalabilitas, skalibilitas yang fleksibel, modal rendah. Channel yang populer ada di influencer, blogger, dan e-commerce. Berikut adalah
mekanisme kerja afiliasi yang berupa link produk kita terapkan dalam reels promosi. Pengguna mengunjungi link, pengguna akan melakukan pembayaran dan kita akan mendapatkan persenan komisi. Itulah rangkuman pembelajaran dan kunci sukses di digital marketing. Pesan penutup dari saya, mari terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkembang untuk masa depan digital yang cerah. Terima kasih. Salam saya, Jose Deo Igor Pardosi. Maaf jika ada yang salah kata atau kata-kata yang tidak enak didengar. Sekian dan terima kasih.